Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para teman-teman sahabat-sahabat yang kami muliakan, mari kita awali forum ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari forum ini. Yang khusus semoga dan mudah-mudahan forum ini menjadi sebab kita mendapatkan barokah sehingga amalia kita, harta kita, keluarga kita, kehidupan kita semuanya berjalan dengan barokah. Wabil khusus juga semoga dan mudah-mudahan khususnya rezeki kita tambah banyak, tambah barokah. Dan cepat suci. Amin. Tapi biasa yang suci itu terakhir masuk surga. Tapi kalau apa? Dan semoga dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli ilmi atau orang yang senang dengan ahli ilmi dan yang senang dengan ilmu, sehingga nanti dibangkitkan sebagai ahli ilmi bersama ahli ilmi, mendapatkan ridho Allah sebagai ahli ilmi dan dijadikan juga keluarga kita sebagai ahli ilmi. Bihadihi yang kuntum sholihan ridho illa wa mahabbati Rasulillah hadrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeka dan ikhwati min anbiya muslim wa alihi wa sahbihi wa hidayati min wajhin nabi wa nabi tabi alam lisan wa yadati min nabi adam wa nahwa wa ana rasul. Tumeka jamiru jalilhum tumeka jamil malaikati muqarrabin aqrabin malaikati samawati wa ghairu syariki wa maghribi. Tumeka jamiru jalilhum wa ibaruka wa muqabbah wa taqul wa taqul wa khususan Rasul di hadal kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu makalahnya tentang lanjutan makalah di dalam kitab Nasrul Ibadi. Wal maqalatus sadisatu wal 'abatsalatu. Makalah yang nomor 36. An Luqmanil Hakim annahu qala lihi. Ini diriwayatkan dari Luqmanul Hakim. Dari Luqmanul Hakim annahu qala lihi, beliau berkata kepada anaknya. Perkataannya beliau, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia, salah satu aslatif itu dibagi menjadi 3/3. Arti manusia itu menurut Luqmanul Hakim itu dibagi 1/3. Sulusun lillahi, 1/3 kembali ke Allah. Wa sulusun linafsihi, dan 1/3 kembali kepada dirinya. Wa sulusun lidudi, dan 1/3 kembali ke ular. S3. Ini ceritanya orang mati nih ya. Arti manusia itu dibagi 3/3. 1/3. 1/3-nya kembali ke Allah, 1/3-nya kembali ke dirinya sendiri, 1/3-nya kembalinya ke ulat cacing. Maksudnya tuh niku ya ulat ya cacing. Maksudnya apa? Maksudnya fa'amma ma huwa lillahi faruhuhu. Adapun yang kembali ke Allah itu ruhnya. Orang kalau mati itu ruhnya, orang ketika meninggal ruhnya itu kembali ke Allah.
Maka pertanyaannya, ketika manusia itu meninggal, rohnya di mana? Kan belum dikubur. Nah, masuk tengah-tengah di situ gitu. Ada. Alam itu kan tiga. Alam dunia, kemudian alam transit. Alam transit itu namanya alam barzah, dikubur. Kemudian alam akhirat, kan sebelum akhirat. Maka sebelum manusia itu ada di akhirat, ketika mati, maka ruhnya manusia itu akan transit yang namanya alam barzah. Lah, ketika orang meninggal kan dimandiin, disolati, lalu ada di mana aja? Masuk tengah-tengah di samping ini, wow. Nah, itu kembali ke Allah. Ada satu riwayat ini, itu juga menjawab keresahannya Cak Yaya. Nanti ceritanya, ya, kalau ada rumah atau tempat yang di situ ada orang bunuh dirinya, kepercayaan kita kadang-kadang orang yang bunuh diri, rohnya tengah-tengah di situ. Iya kan? Nah, itu kan begitu. Maka bagaimana ceritanya dalam Islam? Orang yang meninggal ketika ruhnya dicabut oleh malaikat, maka ruh itu dibagi dua. Yang pertama ruhnya orang mukmin, yang kedua ruhnya orang kafir. Ruhnya orang mukmin ketika nanti diambil oleh Allah itu datang malaikat. Berarti satu pasukan malaikat, ada yang mengatakan dipimpin malaikat Jibril ketika ditarik oleh malaikat Israel. Ketika ditarik, roh itu lari kemana? Roh itu nanti dibawa oleh pasukan malaikat itu menghadap Allah. Roh itu dibawa malaikat itu. Nah, ada riwayat yang mengatakan malaikat itu kumpul, ada pasukan malaikat, dan malaikat itu membawa kain kafan. Lain kain kafannya orang yang meninggal, jasadnya lain, sedangkan rohnya dibawa kain kafan. Kain kafan itu bagi orang yang baik, yang soleh, itu ditaburi harum-haruman, wangi-wangian. Makanya ketika rohnya keluar, langsung dibungkus dengan kain kafan yang harum, yang wangi. Makanya sampai jangan heran kalau ada ulama, ada orang soleh meninggal, baunya wangi. Itu karena malaikatnya itu bawa kain yang di situ ada harum-harumannya. Dan harum-haruman itu dalam satu riwayat dikatakan lebih harum dari minyak harum kasturi, misik yang ada di dunia. Itu langsung dibungkus, kemudian dibawa menghadap kepada Allah. Ketika dibawa kepada Allah, malaikat itu tanya semua. Bagi jasa tapi roh sopo kok harum, oh rohnya ini. Sampai ketika menghadap Allah, kemudian Allah terima roh itu. Kemudian kalau dia rohnya orang beriman, kemudian Allah berfirman, kembali dicatat. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk dicatat di surga Illiyin. Catat hambaku ini di surga Illiyin. Setelah dicatat, roh ini kemudian disuruh kembali lagi oleh Allah. Suruh kembali lagi ke jasadnya orang yang meninggal itu di alam barzah. Nah itu ya. Jadi roh itu kalau orang kafir sama, dibungkus, tapi malaikat yang membungkus bawa kain, yang kain itu isinya bukan harum-haruman, tapi sesuatu yang gosok. Harumnya gak enak, bukan harum, baunya gak enak. Kemudian dibungkus dengan kain itu, dibawa ke Allah, kemudian sama Allah disuruh tulis, catat hambaku ini di neraka Sijjin. Kemudian dibawa lagi. Kenapa harus dibawa ke alam barzah? Karena katanya Allah, karena saya janji nanti hamba-hambaku itu yang sudah meninggal akan dibangkitkan dari di alam barzah, bukan di surga, bukan di langit. Makanya ruh itu ketika orang meninggal, itu ruh itu langsung ke atas, nemui Allah dulu, dibawa malaikat untuk nemui Allah. Orang meninggal, maka orang meninggal itu semuanya yang namanya orang meninggal, matanya mesti mendeli. Ada yang nggak mendeli ya? Mendeli semua. Kenapa mendeli? Makanya sampai kemudian yang kata, wih mati ini mendeli, wih kasus wongi. Bukan,
Semua orang meninggal itu matanya mendelik karena mata itu akan satu melihat perjalanan roh yang ditarik ke atas. Ketika mata itu sampai ke atas, Allah akan memperlihatkan tempatnya. Jadi kalau tempatnya surga dia akan senyum, kalau tempatnya neraka dia akan meringis kesakitan. Ya. Setiap orang yang meninggal ketika ruhnya naik itu mesti melihat apakah dia penghuni surga atau dia penghuni neraka. Sudah dilihat sekondangnya. Makanya cirinya kalau orang itu husnul khotimah, biasanya meninggalnya itu senyum, sumringah, wajahnya cerah. Tapi tetap mendelik. Makanya ketika orang meninggal, loh kok mendelik? Wah, ini ahli maksiat. Betul. Semuanya orang meninggal dan mendelik karena melihat ruhnya yang terbang yang naik. Makanya disunatkan kepada kita semua wajahnya itu diusap. Iya, wajahnya diusap. Yang usap siapa? Kalau bisa turunannya. Ini rahasianya. Ketika orang nazar, sampai tuntun dengan apa? Dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan katakan kul, jangan katakan ucap. Pak, ngucapo la ilaha illallah jangan. Jadi setiap orang mau meninggal, sampai jangan memaksakan diri. Ngucapu jangan. Tuntun dengan la ilaha illallah. Kalau sudah mendekati ajal, cukup Allah cukup. Jangan katakan jangan. Mau istighfar Pak, jangan. Itu namanya tekanan, karena orang ketika yang mau meninggal itu sudah mendapatkan tekanan yang luar biasa. Maka jangan ditambah tekanan. Mau istighfar Pak, mau istighfar. Wah, si kurit mau istighfar, ojo sing ngenteni mati. Ya. Itu jangan ditekan. Cukup la ilaha illallah. Kalau sudah menjelang sedikit badai Allah. Kenapa? Karena katanya Rasulullah, orang yang akhir hidupnya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Allah la ilaha illallah. Itu. Dan rahasianya satu. Apa rahasianya? Yang membimbing usahakan jangan keluarganya, tapi orang lain. Nah, kenapa? Dan ini pendapatnya ulama. Kenapa? Karena kalau anaknya yang membimbing takut pikirannya bimbang karena bapak orang itu kenal dengan suara anaknya. Kalau orang lain tidak kepikiran, karena orang yang nazar itu dia mendengar semua omongannya orang, tapi tidak bisa ngomong. Makanya ketika dibimbing Allah usahakan cari kiai atau cari ustadz membimbing la ilaha illallah, jangan anak-anaknya, jangan keluarganya. Itu rahasianya di situ. Karena ketika anaknya nanti sedih, kalau dia walaupun orang soleh nanti sedih, tidak bisa konsentrasi. Nah ini kok ceritanya. Ya, kok sangar gitu. Kajiannya sangar. Betul sangar nih. Ruh itu akan kembali. Intinya kajiannya, ruh itu kemana ketika orang meninggal? Akan kembali ke Allah. Makanya ini menolak apa yang kita asumsikan kalau ruhnya orang itu tuh keluar biasanya ada di situ, kan kemana-mana. Itu mesti kembali ke Allah. Entah itu orang baik, entah itu tidak baik, itu akan dikembalikan ke Allah. Bukannya tengah-tengah di situ, bukan. Nanti ketika di tempat itu, makanya itu nggak ada DRW bukan itu. DRW ada DRW atau di penduso, nggak ada di pendusonya itu nggak ada. Dia itu akan ke Allah. Kemudian dari Allah nanti dikembalikan ke jasad. Ya, dikembalikan ke jasadnya, adanya di alam namanya alam barzah. Apa yang dilakukan di alam barzah? Yang dilakukan di alam barzah datang namanya fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Malaikat mungkar nakir. Kemudian malaikat mungkar nakir tanya, marrobuka. Berapa kali? 7 hari. Kalau itu orang mukmin 7 hari. Berturut-turut. Sekarang marrobuka.
Jawab, Robbi Allah. Lulus, besok datang lagi sampai 7 hari berturut-turut. Itu dalil itu bisa dilihat di kitabnya Imam Suyuti. Katanya Imam Suyuti berdasarkan hadis ini, banyak orang Arab senang-senangannya sahabat dan tabiin kalau keluarganya meninggal, itu setiap harinya bagi-bagi makan ke orang. Kenapa bagi-bagi makan? Bagi-bagi makan itu supaya tertolong dengan sedekah itu. Si mayit ketika ditanyakan marrobuka gampang jawabnya. Ya, sedekah untuk membantu orang yang itu untuk orang Islam, untuk orang mukmin 7 hari, untuk orang munafik 40 hari. Nanti malaikatnya datang lagi tanya marrobuka, besok tanya lagi sampai 40 hari. Ruhnya itu ketika dikembalikan ya di situ nanti. Nanti ditanyakan malaikat marrobuka. Ketika sudah sukses lulus, dia dapat tempat yang kuburan itu nanti dibukakan oleh Allah, tidak ada batasan luasnya, seluas mata memandang. Dan dia akan mendapatkan nikmat, didatangkan oleh Allah rawadhatun min riyadil jannah, satu taman dari tamannya surga. Dapat nikmat di situ, tenang sampai tiduran, bangunnya nanti kiamat. Itu orang yang baik. Orang yang tidak baik ketika marrobuka, makanya Rasulullah itu suatu ketika mau kuburan, nanti sahabat-sahabat menuju kuburan, ternyata kuburannya atos. Kemudian Nabi itu tiba-tiba duduk, duduk. Ketika duduk di pinggan Nabi, kemudian gali-gali sedikit tanah, kemudian melihat ke atas, sampai 3 kali melihat ke atas. Kemudian sahabat tanya, "Napa ya Rasul?" Kemudian Rasul menjawab, "Ternyata di kuburan itu rotot geli. Makanya kalian saya ajari doa," katanya Nabi. Doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, kula nyuwun pangersa dari siksa kubur. Ini bisa. Orang itu ketika kembali ke tempat kubur, dia dapat nikmat atau dapat siksa kubur. Kalau disiksa, kemudian tiba-tiba keluyuran di dunia, malah ekati berarti gak jengkes sing jogo. Kok iso ucul? Tak suhen yo. Lah moro-moro keluyuran di rumahnya tak suhen ini muter-muter. Ya sampean ucul kene lah opo terus. Nanti sing salah berarti malah ekati. Berarti orang yang percaya dengan ruhnya itu yang ditayangan, wah itu musuhi malaikat mungkar nakir gitu. Lah iya, lek suatu hati sama. Nanti kalau percaya bahwa ruhnya ada di tempat usungan, ini roh, itu kamu beli, makanya rohi keluar di sini. Dan sampai nanti urusan Nabi mungkar nakir saja. Jadi karena sampai telah memfitnah malaikat mungkar nakir. Ya tetap di situ, tidak ada cara ceritanya keluyuran, tidak ada. Mau baik, mau tidak. Bahkan yang baik itu bisa keluyuran. Karena dia bisa izin dapat nikmat dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Ketika izin kepada Allah untuk keluar, silahkan diperbolehkan. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah ada di Isra Mi'raj, ketika Isra, Rasulullah ada di mana? Ada di Baitul Muqaddas, di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah bertemu dengan siapa? Bertemu dengan ruhnya para nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sholat, dan Nabi Muhammad ditunjuk jadi imam. Yang jadi makmum sinten? Ruh-ruhnya para nabi. Nanti kadang-kadang orang soleh, kadang nabi, orang soleh, kadang-kadang di kuburan ternyata ada dalil kalau sholat. Nah, ruhnya para nabi kan sholat, kan sudah meninggal semua. Buktinya sholat, yaitu ketika bertemu Nabi, sholat kan. Bahkan ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, turun, diprotes sama Nabi Musa. Nabi Musa sudah meninggal bukan? Sudah meninggal aja sih protes saya. Nabi Musa. Ya kan? Nah itu. Nanti di kuburan di alam barzah itu ada orang yang dapat nikmat, ada orang yang dapat siksa. Artinya apa? Di kuburan nanti orang itu ketika rohnya dikembalikan lagi ke alam barzah,
ada sisi yang mendapatkan rodel itu sedikit dari tamannya surga, ada yang dapat sedikit dari tamannya neraka. Ya sudah, dua-duanya begitu. Intinya satu, tidak ada yang keluyuran. Gara-gara mati bunuh diri terus netap di rumahnya tengok di situ hilang terus kembali ke urusannya urusan masing-masing. Alamnya sudah beda, alam barzakh dengan alam dunia. Di situ transit. Bahkan dikatakan di situ riwayat dan dalam Al-Qur'an juga ada orang yang mati tidak baik atau mati kafir, di situ protes. Ketika di alam kebilangan, di alam barzakh itu komplain, minta dikasih hidup lagi. Ya Allah, kasih hidup lagi sebentar saja. Terus hidup lagi apa? Ingin sedekah pula. Pokoknya ingin jadi orang soleh. Kan itu. Kalau orang mukmin tidak ada yang protes. Karena orang mukmin ya meninggalnya langsung dapat nikmat. Itu yang pertama. Roh kembali kepada Allah. Itu jawabannya ya. Tidak ada ya. Buatan enten. Dia ruhnya aman. Aman. Litusul masalahnya. Ini dibahas pas bahasan litusul. Setiap ada orang mati merasa tidak aman gitu. Aman Ini kan sudah ada teorinya, ada pembahasannya. Aman. Orang mati itu tidak kembali ke. Nah, terus siapa yang keluyuran itu? Yang keluyuran itu setan-setan atau jin-jin yang merubah dirinya menjadi orang yang meninggal. Makanya itu fitnah namanya. Kalau sampai tidak percaya, coba tanya orang yang pernah melihat arwahnya orang yang keluyuran, arwahnya orang meninggal. Tanya, siapa yang melihat benar? Tidak ada. Mesti gila-gila. Oh katanya ini, katanya. Tidak ada. Berarti intinya tidak ada. Coba sampai kalau tidak percaya, tanya Litusu. Pernah lihat tidak? Tidak pernah. Mesti Litusu bilang, oh dan katanya ini. Ya. Kata mesti tidak ada. Lah itu kadang-kadang itu memang ada namanya setan. Setan itu yang menyerupakan dirinya untuk apa? Supaya terjadi fitnah. Coba bayangkan ada si A, keluarganya meninggal, kemudian diceritakan satu kampung kalau arwahnya keluyuran. Jengkel kota. Jengkel. Kalau dia tidak berani melawan, akhirnya minder. Tapi kalau dia melawan, akhirnya terjadi tukaran. Nah itu bagian dari fitnah. Makanya hati-hati. Allah sendiri dalam Al-Quran yang mengatakan roh itu sesuatu yang menjadi bagian rahasianya Allah. Tidak ada yang tahu babnya roh. Hanya sedikit orang yang dikasih tahu oleh Allah, ya termasuk Nabi Muhammad nanti yang tahu roh itu. Wes aman cak. Aman cak ya aman. Nanti tapi makanya kalau niatnya rumah-rumah nanti mau dibacakan Al-Quran, mau dibuat pengajian atau dibuat zikir bersama. Bukan untuk menghilangkan itu, bukan supaya rumahnya terang dan barokah. Bukan menghilangkan di sini ada ruhnya yang jalan-jalan, bahkan aman. Itu so aman.